Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, jumpa lagi dengan Pak Reski pastinya ya di pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Oke, semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan yang sehat untuk hari ini ya. Baik, untuk hari ini ya kita akan melanjutkan materi kita ya dari pertemuan minggu-minggu sebelumnya ya. Kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Oke, nggak usah lama-lama, yuk kita simak bareng-bareng. Baik, untuk pertemuan hari ini Parsi akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam perumusan Pancasila atau dasar negara kita ya. Jadi Pancasila kita itu dari sila ke-1 sampai dengan sila ke-5 ya, itu tidak ujuk-ujuk langsung ada gitu ya, tapi di situ ada sebuah proses ya, mulai dari perumusan sampai Pancasila itu ditetapkan sampai sekarang ini. Oleh siapa kira-kira dirumuskannya? Ya tentunya oleh para pendiri bangsa atau the founding fathers ya. Oke, sebelum Parsi ke materi nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam perumusan Pancasila ya, untuk mengingat lagi ya, flashback ya materi minggu lalu, kita sudah belajar tentang makna persatuan dan kesatuan ya kan. Oke, kira-kira ada yang masih ingat nggak nih untuk materi pekan lalu ya, apa itu persatuan dan kesatuan? Ayo Parsi tanya nih. Oke, adakah yang bisa menjawab? Oke, baik. Untuk makna persatuan dan kesatuan ya. Jadi makna persatuan dan kesatuan itu sendiri berasal dari kata satu, yaitu yang artinya utuh dan tidak terpecah belah. Ya, kemudian persatuan dan kesatuan bangsa berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Ya, itu tadi ya, negara Indonesia merupakan negara yang sangat-sangat beragam ya, dari suku bangsanya, kemudian budayanya, kemudian agama ya, dan kita butuh sikap ya, sikap saling menghargai dan sikap saling menghormati, atau sering Pak Resi sampaikan adalah toleransi ya dalam hal ini. Jadi kalau kita tidak ada sikap itu, maka yang terjadi adalah perpecahan ya. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia itu jangan dijadikan suatu penghambat, melainkan sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita jaga ya. Salah satunya melalui sikap tadi ya, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Itu dia kuncinya untuk meraih persatuan dan kesatuan. Oke, kita langsung ke materi kita ya, untuk nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam perumusan Pancasila kita. Tentu Pancasila ya yang kita pelajari di sini tidak hanya untuk dibaca ya, tidak hanya untuk dipahami, tapi melainkan yang terpenting ya dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari adalah implementasi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa disebut juga dengan pengamalan. Nah, ini merupakan hal yang utama nih dari kita belajar tentang Pancasila ya. Berikut merupakan tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Nah, seperti yang Pak sampaikan, jadi negara kita ya mempunyai dasar negara yaitu Pancasila itu tidak hanya ditentukan oleh 1-2 orang ya, melainkan oleh banyak pihak ya, seperti itu. Banyak putra-putra bangsa yang turut andil ya dalam merumuskan Pancasila ini, dan 3 tokoh ya yang mengusulkan dasar negara di sini. Yang pertama ya, yang gambarnya paling atas di sini ada Insinyur Soekarno. Kemudian di bawahnya atau yang di tengah adalah Mr. Muhammad Yamin, dan yang ketiga adalah Mr. Supomo. Ya, ini dia tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Ya, sebelum Indonesia ya ditentukan atau disahkan melalui sidang PPKI ya pada saat itu. Nah, 3 tokoh inilah yang berperan penting
ya dalam mengusulkan dasar negara kita. Ya, jadi diingat-ingat nih wajah-wajah beliau ya yang ada di layar kalian, dari Insinyur Soekarno ya, Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo. Ya, siapa tahu nanti Farsi tampilkan juga soal ini untuk di pengharian atau penilaian tengah semester. Ya, jadi diingat-ingat ya tokoh-tokohnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah Parsian bicara tentang rumusan Pancasila sebagai piagam Jakarta. Ya. Jadi setelah usulan dasar negara itu disampaikan oleh ketiga tokoh itu tadi, ya, akhirnya dihasilkanlah yang namanya Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini kira-kira ada perbedaannya nggak ya dengan Pancasila yang sekarang? Ya, kira-kira sila keberapa nih yang beda? Oke, tepat sekali ya, sila pertama. Ya, Pak, kok sila pertama beda ya dengan sila Pancasila yang sekarang? Oke, kita akan bahas untuk hari ini ya. Kenapa sih sila pertama ini berbeda dengan sila yang sekarang ya? Kira-kira kenapa nih? Oke, jadi untuk sila kedua sampai dengan sila kelima itu masih sama ya. Kemudian yang berbeda adalah sila pertama. Nah, sila pertama dalam Piagam Jakarta ini berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya ya. Kemudian untuk sila kedua sampai dengan sila kelima sama kayak sekarang ya kan. Oke, kita cari tahu ya lebih dalam ya, kenapa sih sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya ini dengan versi rumusan Piagam Jakarta itu dirubah menjadi sila yang sekarang. Nah, ini pertanyaannya Pak Reski ya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan. Mengapa rumusan Pancasila sila ke-1 dalam Piagam Jakarta itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Oke, adakah yang sudah tahu jawabannya? Oke, kalau belum, yuk kita kepoin bareng-bareng ya. Oke, ini dia jawabannya ya. Mengapa rumusan Pancasila sila ke-1 dalam Piagam Jakarta dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Nah, di sini jawabannya adalah pada saat pengesahan Piagam Jakarta ya, bunyi pada sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya ya. Namun karena mengalami beberapa keluhan dari tokoh-tokoh non-muslim di Indonesia Timur ya mengenai keberatan dengan bunyi pada sila pertama itu, dan guna menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia ya, akhirnya setelah mengalami diskusi antara kaum Islam dan juga kaum nasionalis ya, sila pertama ini pada tanggal 18 Agustus ya 1945 akhirnya sepakat ya untuk dirubah oleh PPKI. Apa itu PPKI? Ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Akhirnya sepakat dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan resmi menjadi pembukaan UUD 1945. Baik, anak-anakku semuanya, perlu kita pahami bersama bahwa kenapa sih sila ke-1 dalam rumusan Pancasila itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Ini dia jawabannya ya. Jadi memang sempat ada keluhan ya dari tokoh-tokoh ya non-muslim ya dari Indonesia bagian timur, karena mereka memang mayoritas Indonesia bagian timur adalah non-muslim ya. Jadi biar semuanya bisa ya tergabung dalam Indonesia, karena Indonesia sendiri kan itu tadi ya beragam. Jadi kalau di Piagam Jakarta itu kan agama yang dicantumkan di situ adalah umat Islam saja, tetapi Indonesia itu tidak hanya Islam ya, walaupun mayoritas Islam, tapi di situ ada agama-agama yang lain ya, biar semuanya bisa berjalan berdampingan ya. Dan akhirnya tokoh-tokoh ini bersepakat ya, dari itu tadi ya, rasa saling menghormati, saling menghargai ya, dengan perasaan ikhlas semuanya akhirnya disepakati menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan harapannya ini sebagai rasa persatuan dan kesatuan kita ya. Jadi memang di negara kita itu
wajib ya hukumnya untuk kita punya keyakinan atau punya agama ya. Berbeda dengan halnya mungkin paham ateis atau ateisme ya, yang tidak mengenal adanya Tuhan. Kalau di negara kita, setiap warga negara ya wajib hukumnya untuk memeluk keyakinan atau mempunyai agama ya, seperti itu. Oke, ini dia alasannya ya. Jadi kalian sudah tahu dong ya kenapa rumusan Pancasila sila ke-1 dalam Piagam Jakarta itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini dia jawabannya itu tadi ya. Terus kemudian sikap yang perlu kita teladani ya dari para tokoh perumus dasar negara kita. Nah, menghargai pendapat orang lain. Nah, tadi kan mereka punya pemikirannya masing-masing. Nah, tapi itu balik lagi ya, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi tidak bisa di sini memaksakan juga ya pendapat kita sendiri. Ya, di sini penjelasannya, manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Bangsa Indonesia sangat menghargai adanya persamaan derajat setiap manusia. Nah, itulah mengapa pendapat setiap orang perlu dihargai. Ya, pada saat menyampaikan pendapat harus tentunya bersikap sopan dan tidak memaksakan kehendak orang lain, ya, atau diri kita sendiri seperti itu. Yang kedua, ya, sikap yang perlu kita teladani adalah menerima keputusan bersama. Nah, keputusan bersama ini adalah sebuah kesepakatan. Ya, jika hasil keputusan bersama tidak sesuai dengan kepentingan pribadi, ya kita harus bersikap ikhlas dan berjiwa besar dalam menerima keputusan tersebut. Ya, intinya kita bisa ikhlas menerima ya. Terus yang ketiga adalah yang perlu kita teladani, melaksanakan keputusan bersama ya. Jadi setelah diputuskan ya, kita tidak hanya sekedar menerima ya, tapi hasil keputusannya kita laksanakan dengan baik. Ya, dengan demikian, kewajiban setiap anggota musyawarah adalah melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jadi tidak hanya seolah-olah menggugurkan sebuah kewajiban, ya, tapi harus benar-benar dilaksanakan ya dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Kemudian Farsi akan bicara lagi tentang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ada 5 prinsip yang akan Farsi sampaikan. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tentu kita tahu dong apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, mulai dari perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu semuanya berbeda. Ya, kita wajib untuk menghargai satu sama lain. Ya, karena Indonesia memang beraneka ragam dan kita butuh rasa toleransi itu atau sikap toleransi. Ya, itu dia kuncinya. Kemudian yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Ya, jadi rasa nasionalisme Indonesia atau rasa sikap mencintai tanah air ya bangsa Indonesia kita ya dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya. Jadi memang kita harus prioritaskan untuk kepentingan bangsa dan negara, ya seperti itu. Terus yang ketiga, ya di sini prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Ya di sini pengertiannya setiap manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa dan memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap alam sekitarnya. Ya, jadi kebebasan di sini bukan berarti mutlak kebebasan bebas untuk ngapain aja gitu ya, tetapi tentu kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, ya. Kita punya tanggung jawab terhadap sesama manusia dan kita punya tanggung jawab terhadap alam sekitar kita. Jangan sampai perbuatan-perbuatan kita ya akan itu tadi ya bisa merusak persatuan kesatuan ya. Bisa merusak tatanan alam ya seperti itu. Itu yang tidak boleh kita lakukan ya. Kita harus punya rasa tanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Nah, di sini kedudukan bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan politik,
kemudian sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Ya, dengan wawasan itu, bangsa Indonesia merasa satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa negara. Ya, jadi wawasan Nusantara di sini titik beratnya merupakan suatu hal yang sangat beragam, sangat kompleks, ya. Mulai dari kesatuan politik, sosialnya, budayanya, ya. Kita harus punya cita-cita yang sama, punya satu tekad yang kuat, ya. Seperti itu untuk mewujudkan cita-cita negara kita, ya. Terus yang terakhir atau yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan. Nah, di sini prinsipnya adalah melaksanakan pembangunan negara Indonesia dalam menuju masyarakat yang adil, makmur, dan merata. Yang perlu disampaikan di sini adalah pembangunan di sini bukan hanya secara fisik, ya, atau infrastruktur, tapi juga dari sumber daya manusianya. Jadi yang Parsi harapkan di sini tidak hanya dalam pembangunan fisik, ya anak-anakku semuanya. Ya mungkin pembangunan fisik itu bisa Parsi kasih contoh pembangunan kalau sekarang misal di Jakarta, ya, itu kemarin kan sudah dibangun fasilitas umum berbentuk MRT, ya, LRT seperti itu. Kemudian jalan tol, ya, jalan tol di sini sudah lumayan terintegrasi, ya. Ada Trans Jawa, Trans Sumatera, bahkan yang sedang dilaksanakan juga ada Trans Papua, ya. Tapi bukan hanya infrastruktur yang fisik itu tadi, tapi juga dari segi sumber daya manusianya atau dari manusianya sendiri. Ya, yaitu salah satunya adalah kayak kegiatan kita yang sedang berlangsung, ya, merupakan sebuah prinsip pembangunan sumber daya manusia, yaitu dengan pendidikan yang merata, pendidikan yang tinggi, ya, oleh masyarakat Indonesia. Harapannya nantinya akan menjadi Indonesia yang lebih baik lagi, seperti itu. Oke, baik, itu ya materi yang bisa Paris sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, jadi harapannya kalian bisa menyimak dengan baik, ya, menerima materinya dengan baik dan bisa memahaminya, seperti itu. Oke, itu saja ya yang bisa Paris sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.